Ya, salam Just Talk. Kembali lagi dengan preview. Sekarang dua semifinal UCL dan UEL. Kita mulai dari UCL dulu. Ntar malam main Chelsea lawan Madrid. Tadi gue siaran di DP, gue bilang Chelsea dilipat seperti Munchen tahun lalu lah. Mungkin skornya nggak sebanyak itu, tapi gue tidak lihat apa namanya Madrid kewalahan. Tapi sekali lagi ini semifinal, semua bisa terjadi. Dalam arti Chelsea pun masih punya peluang, bukan berarti mereka nggak punya. Tutup jendela dulu. Bukan berarti mereka nggak punya peluang sama sekali. Nah, salah satu kelemahan, bukan kesalahan, kelemahan dari Chelsea adalah jarak antar lini ini terlalu jauh. Maka dari itu seringkali pemain kayak Kovacic, Kante itu dribbling ke depan karena jaraknya terlalu jauh. Tapi gue juga pernah lihat nggak banyak satu 2 3 match di mana jarak antar lini ini sangat dekat sehingga Kovacic nggak perlu dribbling, passing-passing doang. Kalau Chelsea main gitu bisa ngalahin. Peluang at least lebih besar untuk ngalahin Madrid. Tapi kalau kayak seperti biasa bermain jarak terlalu jauh itu selesai. Kenapa gue mengatakan itu? Bukan gue benci Chelsea, ngapain gue benci Chelsea? Gue bingung fans-fans kardus nuduh gue anti Chelsea ini dan lain-lain. Gue itu penggemar sepak bola indah, bagus dan menang, oke? Okay? Dan apa namanya? Kalau kita melihat Madrid ketemu Liverpool dan lawan ketemu Barcelona, contoh level Barcelona aja, itu ruang ruang antar ini itu gampang sekali dimanfaatkan. Kenapa? Madrid ini kalau gue bilang nggak ada strateginya, cara bermainnya itu nggak jelas. Tapi yang mereka hebat itu memanfaatkan ruang bermain dengan kombinasi. Kalau kombinasi itu gagal, terutama ketemu parkir bis. Kalau ketemu parkir bis nggak ada yang dikombinasikan. Butuh kreativitas dan butuh skill individu di situ mereka gagal. Maka dari itu Madrid seringkali seri atau kalah lawan tim menengah ke bawah. Kalau kita melihat Chelsea, Chelsea nggak bisa bertahan. Selama di bawah Tuchel, gue tidak pernah lihat Chelsea bermain bertahan. Di satu sisi nggak perlu juga bertahan, karena kualitasnya itu bagus semua, bahkan sampai di bench. Cuman, gue belum melihat dan gue tidak mau salahkan Tuchel juga bahwa Tuchel ini bisa memanfaatkan kapasitas semua pemain. Karena dia baru masuk, oke? Okay? Next year baru kita nilai. Nah, apakah ada sisi perubahan dari strategi? Gue sih nggak yakin ya. Madrid ini benar-benar kalau mereka unggul terlebih dahulu lawan Liverpool, lawan Barca, contoh paling bagus lah, dua tim bagus. Itu tim yang ketinggalan kan keluar, coba dapatkan bola. Wah itu diobok-obok sama Madrid. Mereka begitu lihai dengan memainkan ruang kecil. Dan di situ gue tidak lihat Chelsea bisa. Mungkin dalam berapa match di bawah Tuchel sekali dua kali mungkin bahwa Chelsea bisa memanfaatkan ruang kecil. Biasanya Mason Mount dribbling, Kovacic dribbling, dari sayap dribbling, terlalu banyak dribbling. Nggak bisa main kayak gitu. Tahun lalu sudah ditunjukkan oleh Munchen, lu main sistem kayak banyak dribbling-dribbling ini selesai, dilipat. Nah, Madrid pun demikian. Madrid itu luar biasa dengan kombinasi-kombinasinya. Bukan strateginya, karena lebih mengandalkan skill passing dari Kroos dan finishing dari Benzema. Tapi kalau mau ngepres Madrid itu harus minimal 5-6 orang. Kalau cuma 3 orang kayak Chelsea lakukan, ya selesai juga. Sekali lagi ini semifinal. Tapi kalau semua berjalan normal, nggak ada kartu merah, nggak ada dan lain-lain, gue bilang Madrid yang lolos. Oke, okay? PSG City. PSG kita tahu ketemu tim yang menyerang kayak lawan Munchen apa selalu bertahan. Lawan Barcelona, lawan Munchen bertahan, bertahan, bertahan. Ngincar counter attack yang sangat berbahaya. Leg pertama main lawan Barca, apa namanya, semua pemain bermain bagus. Tapi leg kedua ngedrop.
leg kedua itu benar-benar diobok-obok PSG sama Barca. Sayang Messi penalti nggak masuk dan dia kena mistar. Kalau itu masuk itu selesai itu PSG. Karena Mbappe juga di leg pertama main luar biasa, leg kedua nggak kelihatan sama sekali. Kayak Neymar, leg pertama so-so, leg lawan Munchen ya. Neymar lawan Munchen, leg pertama so-so, lawan kedua main bagus banget Neymar. Nah, masalahnya Mbappe main atau enggak? Terakhir dia keluar dengan cedera. Kalau dia keluar dengan cedera, artinya dia belum fit beneran. Kalau dipaksa, bisa aja dia cedera. Nah, ini harus diwaspadai oleh City. City akan bermain seperti Munchen, seperti Barca, ball possession menyerang full. Nah, semoga City juga belajar terakhir lawan Spurs dan lawan Leicester, belajar bahwa hati-hati dengan counter, menempatkan 3-4 pemain. Semoga Fernandinho nggak main, tapi Rodri dan Cancelo di belakang kalau gue bilang lebih bagus daripada Kyle Walker yang main hajar-hajar aja. uh, Sinchenko di kiri, bukan main dia atau siapapun itu namanya. Karena mereka punya speed dan mereka bisa at least menahan Mbappe dari sisi counter atau Neymar. Jadi kalau gue bilang sih, gue sih unggulkan City dan gue pengen City juara Champions League ya. Cuman sekali lagi, City ini kan terutama dari sisi finishingnya, lawan Spurs saja, ya kebetulan Loris lagi bagus. Begitu banyak peluang, 21 shot, 4 kali ketahan Loris, tapi juga Alibert lagi bagus. Jadi mereka nggak punya apa namanya, nggak punya bener-bener killer. Dan gue yakin Aguero dan Gapsus nggak dimainin. Killer ini nggak ada. Permainan bagus, create chances, jadi itu tugas Guardiola. Untuk bisa finishing, itu tugas pemain. Kualitas individunya, mereka tidak punya pemain seperti Benzema yang bisa ngehajar, yang nggak butuh banyak peluang. Nah, semoga ini bisa dikompensate dengan Foden. Sterling itu udah hancur-hancuran katrok lah. Dengan Foden dan Mahrez di sayap, De Bruyne sebagai false nine, di tengah Gundogan sama Bernardo Silva, tambah Rodri sebagai DM. Kalau main begitu harusnya sih mereka bisa menang, harusnya ya. Cuma ya kembali lagi, ini PSG ngandelin 2-3 pemain yang punya skill individu. Verratti nggak mainnya, nggak, kalau gue bilang sih nggak begitu ngaruh, tapi lebih ke skill individu Neymar sama si Mbappe. Kalau Mbappe nggak main, peluang lebih besar untuk City bisa lolos. Kita lihat dulu mainnya di mana, main di PSG dulu. PSG di kandang nggak bagus, oke. Jadi harusnya Man City bisa memanfaatkan, justru PSG away lebih bagus. Tapi kalau PSG ketinggalan dengan, kalau City menang dengan 1-2 gol, PSG harus keluar. Nah ini harus pinter-pinternya Pep. Pep pinter musim lalu ketemu Real Madrid, dia pas main di kandang Real Madrid, dia rombak strateginya, lebih sedikit bertahan, keteteran Real Madrid. City menang. Main di kandang City, seri, City lolos. Nah, kayak begini itu harus bisa dimanfaatkan, tapi harus unggul dulu. Karena kalau seri, PSG mah incar counter attack doang. Tapi kalau PSG ketinggalan di leg kedua, mereka yang harus keluar. Nah, di situ akan dilibas sama City. Oke, terus kita ke MU lawan Roma. Nah, gue selalu bilang dari 4 tim ini, gue bilang MU di atas kertas yang punya peluang besar untuk menjuarai UEL ini. Yang jadi masalah dengan MU, tahu sendiri, persis lihat FA Cup, ketemu Leicester, habis itu menang lawan Leicester, habis itu ketemu Southampton masuk final. Leicesternya nggak lewat. Kenapa? Tidak konsisten. MU ini juga sering ugly win, cuman fansnya nggak ngeliat. Yang penting menang, yang penting menang. Justru di sini tuh bisa dimanfaatkan. Roma itu lolos berkat hokinya itu gede banget. Itu pas main di Ajax, dua peluang besar nggak masuk, dan tadi penalti nggak masuk. Golnya juga satu jatuh dari langit. Tapi ya itu sepak bola, cuman hal-hal kayak gini harusnya tidak diberikan oleh Man United kepada Roma. Dan
mental. Kita tahu bahwa oleh spesialis semifinal sanggup nggak sekarang mentalnya MU ini udah sekarang, kalau gue bilang kalau kita bicara MU udah masalah mental bukan strategi. Sanggup nggak MU lolos finally ke final setelah 4-5 kali nggak lolos di semifinal, bahkan di FA Cup di perempat final nggak lolos. Jadi kita lihat, gue nggak bisa prediksi ini karena MU ini terlalu tidak konsisten. Villarreal lawan Arsenal. Nah, kalau Villarreal kemarin main lawan kayak Barca, Arsenal diobok-obok. Tapi Villarreal berada di rank 7 kalau nggak salah. Artinya mereka juga tidak konsisten. Kita tahu di La Liga cuma ada 4 tim lah yang kuat. Barca, ATM, Madrid, dan Sevilla. Nah, sisanya itu sangat tidak konsisten. Nah, kalau Villarreal jeblok pemain seperti biasa, Arsenal definitely punya peluang. Cuman kalau kayak main lawan Barca, di press dengan 4-5 orang, repot. Arsenal diinjek-injek kalau gue bilang. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Arsenal, bahwa mereka harus bisa fight. Fighting spirit harus tinggi, dan semoga Granit Xhaka nggak main di back kiri, tapi Cedric. Arteta ini ampun-ampunan dah kadang. Eh, apa namanya, di tengah biar Partey sama Xhaka aja. Arsenal definitely punya peluang, tapi gue sedikit, karena dimain di kanan, gue sedikit unggulkan Villarreal. Nah, sekarang yang penting Arsenal kalau kebobolan satu masih oke lah, asal jangan 2-3. Kalau 2-3 selesai. Arsenal harus menunjukkan, karena justru Arsenal main away lebih bagus daripada home kalau di Eropa. Jadi kita lihat, yang penting apalagi kalau Arsenal udah menang akan lebih ringan lah kasarnya begitu. Jadi gue sih, ini 4 match seru semua, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Tunggu di reviewnya Just Thanks for watching.